wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas senantiasanya nikmat Allah menyertai kita, diberikannya kesehatan dan alhamdulillah juga kesempatan. Mudah-mudahan juga datang dengan keikhlasan kita hadir di rumahnya yang dimuliakan ini, menjadi tamu-tamu yang mudah-mudahan juga dimuliakannya. Semoga syukur kita atas nikmat yang diberi menambah nikmat-nikmat lagi seperti yang telah Allah janjikan kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan juga selawat dan salam senantiasa menyertai majelis-majelis kita seperti ini, dengan harapan mudah-mudahan selawat dan salam itu menambah semakin dekat hati kita dengannya, dan mudah-mudahan di akhirat juga berdampingan dengannya dan mendapatkan syafaatnya. Ma'asyarul kiram, melanjutkan pelajaran kita dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan al-awamir, yaitu tentang perintah. Karena perintah Allah itu ada yang perintah melaksanakan, ada perintah meninggalkan. Dan dua-duanya adalah talab. Qala rahimahullah, an-nahyu an ma'nan dalla alaihi ma'nan fi hadithin ghairih. An-nahyu dari sesuatu makna, sesuatu sebab. Dalla alaihi ma'nan fi hadithin ghairi, yang ditunjukkan oleh satu sebab di hadis yang lain. Artinya ada larangan karena suatu sebab, tapi di hadis lain ada sebab lain yang membolehkannya. Berarti terjadi juga semacam pertentangan antara larangan dengan pembolehan. Padahal an-nahyu menurut ahlinya, an-nahyu adalah talabu at-tark, talabu tarki syai'. Larangan itu adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang disebutkan dalam larangan tersebut. Ada yang kadang-kadang kalimatnya sharih dengan kalimat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan fi'il amr yang dengan fi'il amr, yaitu fi'il yang menunjukkan perintah. Misalnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian segala hal yang maknanya di sini adalah ijtanibu, jauhi perintah untuk meninggalkan. Dan ada kalanya dengan sigat nafi, dengan sigat nafi, artinya menafikan itu. Dan sigat nafi ini maknanya kadang-kadang adalah makna perintah atau makna larangan. Nah, makna larangan, seperti la yaqtubu ahadukum ala khitbati akhihi, tidak ada seorang saudara yang meminang di atas pinangan saudaranya. Bagi yang membaca la yakhtubu, tapi yang membaca la yakhtub, jelas ini larangan. Nah, datang dengan kalimat lain yang tidak larangan dan tidak perintah meninggalkan, tapi dipahami daripadanya itu adalah
larangan karena Nabi SAW sengaja meninggalkannya walaupun itu bisa dilakukannya dan tidak ada penghalangnya. Berarti juga maknanya itu juga lah larangan dari Nabi SAW. Seperti amaliyah, ibadah-ibadah yang sebenarnya Nabi bisa melakukannya di masanya, tidak ada penghalangnya. Sebabnya juga ada, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Semisal meniga hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, setahun. Setahun tinggal ya. Setahun, 1000, terus habis itu aja. Ada lagi Pak, 25, 50. Iya, tahun perak, tahun emas. Iya. Nah. Tadi kan sudah setiap tahun, tahunan, haulian, namanya haul dan sebagainya. Ini kan bisa dilakukan di zaman Nabi, sebabnya juga ada di zaman Nabi, yang sebabnya adalah untuk menghibur orang yang meninggal, yang ditinggal, atau untuk mendoakan orang yang meninggal, atau untuk bersedekah atas nama mayit. Itu semua ada di zaman Nabi sebabnya, dan tidak ada pula penghalangnya. Tetapi Nabi tinggalkan, berarti masuk dalam umumnya larangan mengada-ngada dalam agama. Taib. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memulai juga dengan contoh hadisnya. Qala rahimahullah, akhbarana Malik. Telah menceritakan kepada kami Malik. Barangkali sesuatu faedah yang paling mungkin perlu kita ingatkan. Banyak sekali Imam Asy-Syafi'i kalau dalam masalah ini meriwayatkan dari gurunya Imam Malik. Sahih? Karena memang Malik adalah guru fikihnya juga. Karena masalah ini masalah fiqh. Dan Malik adalah afqahu man fi zamanihi. Imam Malik adalah yang paling faqih di zamannya. Jadi di sini kita menarik kesimpulan bahwa fikihnya Asy-Syafi'i tak lepas juga dari andil gurunya Imam Malik rahmatullah. Dan Imam Malik gurunya tidak tanggung pula. Nafi', salah satu dari fuqaha Madinah di masa tabi'in. Juga dia punya guru Rabi'atul Ra'i atau Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yang kalau seandainya Allah mengizinkan, dia juga patut punya mazhab fikih tersendiri karena dia mujtahid mutlak. Ini di antara yang banyak berkesan pada Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik an Abi Zinad, dari Abu Zinad Muhammad Abdurrahman ibn Abi Zinad al-Madani, wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban, dan Muhammad ibn Yahya ibn Habban al-Ansari, anil A'raj, dari Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani, yang dikenal dengan Al-A'raj, min athbatin nasi fi Abi Hurairah, yang termasuk yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, sahabat Nabi yang paling banyak menerangkan hadis secara mutlak karena berkat doa Nabi SAW dan kesungguhannya untuk menuntut hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhdub ahadukum ala khidbati akhihi. Tidak, jangan seseorang, kalau dibaca la yakhtub dengan sukun, itu dengan lanya la nahi. La yakhtub, jangan seseorang dari kamu mengkhidbah ala khidbati akhihi, mengkhidbah di atas khidbah saudaranya. Apa makna khidbah?
Apa anak khutbah? Khutbah naik ke atas mimbar. Ya, kalau khutbah itu melamar, meminang. Kalau khutbah biddam seperti kata Ibnu Faris, maknanya adalah naik mimbar. Ya, khutbah adalah berpidato, berceramah, sedangkan khutbah adalah meminang. Akar katanya sama. Karena memang meminang juga ada khutbahnya. Kan ada lama juga berundingnya itu. Apalagi kalau anda hadir nenek mamanya. Masya Allah. Ya, bersih acung kadang-kadang tak sempat makan, lupa sholat kadang. Nah, jadi kalau acara nenek mama itu sering, kalau dulu sekarang dah paham semua dah. Ya, dah suka lapar mulai datuin sekarang. Kalau dulu dah. Ya, kadang waktu makan siang sudah jam 3 belum selesai berundingnya. Sengaja pula. Tapi saya senang juga dengarnya. Cuma tidak senangnya itu tadi, lambat makannya. Nah, kalau saya dekat datuknya, ada bisa bisikan. Tuh, ingat waktu makan dan ingat waktu salat. Pokoknya kalau nak nyambung setelah makan dan setelah salat. Ternyata kalau selesai salat dan makan tidak ada lagi yang nak nyambung. Jadi memang harus diingatkan kadang-kadang. Harus diingatkan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi khutbah, satu akar, berubah harakat, berubah makna. Ya begitulah hebatnya bahasa Arab yang Allah pilihkan untuk agamanya ini. Oleh sebab itu, aneh bin ajaib kalau ada orang menyuarakan anti Arab. Itu tandanya dia tidak mencintai agamanya. Tandanya dia tidak mencintai nabinya. Tandanya dia tidak mencintai kitab sucinya. Karena itu membenci orang Arab sama dengan membenci bahasanya. Oh enggak, saya bahasa Arab suka, orang Arab tidak suka. Tidak mungkin. Antum kalau suka orang Acu pasti belajar bahasa Acu. Iya. Nah, kalau sudah ada orang Jawa yang tidak mulai belajar bahasa Acu, tengok-tengok, awasi itu. Pasti ada yang diincarnya itu. Diincarnya orang Acu. Nah pasti, kalau antum suka, mesti belajar bahasanya. Tapi kalau antum tidak suka, tidak mungkin. Jelas ya? Sama dengan ada seorang Habib dari Timur Tengah sekarang ini mengatakan, dari dulu, bukan sekarang aja, sering dia ucapkan, saya cinta orang Yahudi. Tapi saya tak cinta penjajahan Yahudi. Gimana pula orang beriman mencintai orang kafir? Subhanallah. Ini orang, kalau dikatakan tidak berilmu. Dikatakan tidak cerdas, orangnya cerdas. Buktinya kalau membantah, pandai gitu. Ya, bukan tidak cerdas, bukan tidak berilmu, tapi salah ilmu. Akibat tidak memperhatikan masalah akidah. Takut dengan istilah warak dan barak. Karena kalau pakai warak dan barak dituduh radikal nanti. Ya memang kalau makna radikal ada istiqamah, ya semua kita radikal. Ya, orang yang menuduh radikal juga radikal. Karena dia istiqamah dengan aturannya. Sah? Tapi kalau radikal dengan makna memaksa orang mengikuti kita, iya kita tidak. Tidak pernah memaksa orang, memaksa kehendak kepada orang lain, tidak. Tapi kalau istiqamah di atas agama dengan iman, bertahan di atasnya, ya semua orang radikal, anti radikal pun radikal. Nah, termasuk orang-orang yang di badan-badan anti kontraterorisme, mereka juga radikal dengan aturan, sah? Nah, kadang-kadang lebih radikal. Tapi kalau ada makna radikal memaksakan, kita tidak boleh memaksa diri. Makanya cinta kepada orang kafir, itu cinta radikal itu. Nah, cinta pada orang kafir, cinta dipaksakan. Dia bilang saya cinta pada orang Yahudi, tapi benci pada penjajahnya. Subhanallah. Seolah-olah beliau, ini seolah-olah ya, yang lebih membesarkan dosa menjajah daripada dosa menyekutukan Allah, dosa kafir. Mana lebih besar? Hah? Tapi kok dia, ya kalau hanya sekadar Yahudi orang kafir dia tidak benci. Tapi kalau seandainya dia menjajah benci, berarti menjajah lebih besar dosanya daripada kekafiran. Hah, betul tuh? Mana yang lebih besar dosa mencuri daripada dosa kafir? Apa buktinya?
Kalau orang syirik tidak ada yang menderita dibuatnya. Kalau menjajah banyak orang yang menderita. Berarti mana yang lebih besar dosanya? Hah? Sudah mulai ragu masuk subhat. Orang penjajahan, banyak orang mati, banyak orang dibantai, banyak ini. Banyak orang yang harus meninggalkan tanah airnya, buat kacau dunia. Baik. Orang kafir aman-aman aja. Nah, mana lebih besar? Serius ya Pak? Orang kafir justru kadang senyum-senyum aja sama kita. Nah, tapi penjajah enggak, ganas sama kita. Kaum muslimin dan muslimat, nah, yang dirahmati Allah SWT, kekafiran itu lebih besar daripada daripada wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Apa makna fitnah di sini? Bukan fitnah madu domba, bukan. Fitnah di sini adalah kesyirikan dan kekufuran. Sebab mereka mendebat Nabi waktu itu, masa Nabi berperang di tanah haram? Kan itu ya. Jelas? Lalu Allah kan halalkan bagi Nabi sesaat di waktu Fathu Makkah itu untuk memerangi. Karena Allah yang perintahkan, maka dia akan mengharamkan, dia menghalalkan. Habis itu diharamkannya kembali sampai hari kiamat. Didebat oleh orang itu. Maka Allah katakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kekufuran kalian wahai ahli Makkah, kesyirikan kalian itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Jelas? Kita tidak suka, kita benci. Naam, kita benci segala dosa, dan dosa yang wajib kita benci adalah kekufuran. Tidak, saya benci kekafirannya, tapi tidak benci sama orang kafir. Mana ada? Kalau antum benci pada kekufurannya, mesti benci kepada orangnya. Karena Allah menyuruh itu. Enggak, kalau gitu nanti kita radikal. Antum saja yang salah paham istilah cinta dan benci. Akhi, sudah sering saya katakan di sini. Antum suka dengan orang yang mencuri? Benci tidak sama pencuri? Benci. Berarti antum radikal. Benci pada pencuri. Ada yang suka sama pencuri? Tunjuk tangan. Ustaz, saya suka pencuri, suka penjudi, suka penzina. Tidak mungkin. Kecuali antum juga pencuri. Antum juga pencuri. Nah, orang kafir dosa lebih besar dari dosa pencuri. Masa antum cinta kepadanya? Inilah sebab gara-gara tauhid tidak duduk dalam hatinya. Orang bertauhid tak mungkin mencintai lawan tauhid. Tapi kalau gitu nanti kita menzalimi orang. Enggak. Nabi yang membenci orang kafir tidak pernah menzalimi orang kafir. Justru orang Yahudi lebih senang tinggal bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman petinggi-petingginya yang berkhianat, akhirnya mereka harus minggat dari Madinah. Kalau orang awamnya lebih senang tinggal bersama Nabi daripada bertinggal dengan orang Yahudi sendiri. Karena mereka tahu petinggi-petingginya itu zalim-zalim semua. Karena petinggi-petingginya tidak konsisten dengan agama. Allah musta'an. Jangan terlalu panjang masalah ini. Tidak selesai masalah kaji kita. Saya hanya ingin tunjukkan bahwasanya bila tauhid tak duduk dalam hati, maka kaji penuh dengan subhan. Allah musta'an. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik lagi Imam Malik rahmatullahi alaih, An-Nafi', dari Nafi' maula Ibnu Umar, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Abu Abdurrahman Al-Adawi radhiyallahu anhu wa an abi. Ini disebut oleh ulama hadis silsilah zahabiyah, rantaian emas. Malik faqih muhaddis, Nafi' faqih muhaddis, Ibnu Umar faqih muhaddis.
Maka disebutlah dengan rantaian emas. Sanad paling sahih di dunia. Sanad paling sahih di dunia, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, ini pilihan Imam Al-Bukhari, Ali bin Madini, para imam besar hadis. Nah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Jangan seseorang dari kamu mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Jangan meminang yang sedang dipinang oleh saudaranya. Tak boleh. Tak boleh itu dilakukan. Jelas? Karena seperti kata dalam riwayat disebutkan, atau seperti kejadian juga, sebab kalau dipinang, kadang-kadang dia setuju dengan yang pertama. Jelas? Sudah setuju menikah yang pertama, pas masuk yang kedua, ternyata lebih ganteng pula. Nah, gitu kan? Lebih kaya pula. Perangai lebih bagus pula. Yang pertama sudah tidak ganteng. Ya, dompetnya tipis. Penjahat pula. Ya, atau kurang baik. Nah, ketika datang atau meminang dalam kondisi seperti ini, pasti dipilihnya. Sah? Begitu kan? Nah, dipilihnya. Dan biasanya, umumnya rata-rata pinangan itu tidak sama. Mesti ada yang lebih dulu. Ada yang lebih dahulu. Tapi kalau seandainya datang bersamaan dan tidak bisa ditentukan mana yang lebih dahulu, maka tawakkal Allah. Nah, ya kan terpaksa karena sama-sama. Misalnya satu masuk jalur keluarga, satu masuk jalur sahabat. Kan ada begitu kan? Satu masuk jalur keluarga, satu masuk jalur sahabat. Yang ke keluarga lebih duluan sampai, yang ini lebih duluan melalui sahabat, lebih duluan sampai ke orangnya yang dituju. Nah, akhirnya gimana caranya? Serahkan kepada yang punya badan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang akibat dari dilamar, padahal sudah setuju yang pertama, hanya berpindah ke yang kedua. Ini tentu akan melahirkan berbagai kekecewaan. Nah, jangan-jangan nanti cinta ditolak. Boleh. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan ini banyak terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, atau bisa saja akibat itu kawan putus tali akinya, seperti Majnun Laila. Iya, bocor halus. Nah, itu bocornya begitu. Nah, macam-macam yang terjadi, sampai dipasung orang. Dan itu semuanya terjadi. Makanya hikmah ilahi melalui sabda Nabi SAW, kalau kita tahu saudara kita sudah melamar, maka selesaikan dulu dia proposalnya, diterima atau ditolak. Tapi kita standby aja. Ya, standby, tapi jangan provokasi. Nah, standby, proposal disiapkan. Pas proposal dia ditolak, masukkan. Nah, ini kan, jangan sampai jangan masuk angin lagi. Nah, طيب قال الشافعي رحمه الله, berkata Imam Syafi'i, falau lam ta'ti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dilalatun ala anna nahyahu an yakhtuba ala khidbati akhi ala ma'nan duna ma'nan, kana adh-dhahiru anna haraman yakhtuba al-mar'u ala khidbati ghairihi min hin yabtadi'u ila ayyada'aha. Berkata Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak datang dari Nabi SAW petunjuk ala anna nahyahu an yakhtuba, dalil yang menunjukkan bahwa larangannya dari menkhidbah di atas khidbah saudaranya ala ma'nan, atas dasar suatu makna, yakni satu sebab, ilat, duna ma'nan, tanpa ada ilat yang lain,
bukan karena ada sebab yang lain, larangan itu kana zahir, maka zahirnya dipahami anna haraman, bahwa haram ayakhthubal mar'u ala khidbati akhihi, seseorang haram mengkhidbah di atas khidbah saudaranya dari mulai sampai dia meninggalkannya. Dari mulai sampai dia meninggalkannya. Ini makna zahir dari larangan tadi. Kalau bukan karena ada ilat yang lain. Ternyata ada makna lain, ada sebab lain, ada ilat lain dalam hal tersebut. Naam. Qala wa kana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi. Jangan seseorang dari kamu mengkhidbah di atas khidbah saudaranya, yahtamilu ayyakuna jawaban arada bihi fi ma'na al-hadis. Barangkali ini ada kemungkinan perkataan Nabi itu jawaban terhadap suatu makna dalam hadis itu, yaitu jawaban terhadap sesuatu makna yang diinginkannya dari hadis itu. Walam yasma' man haddatsahu, dan orang yang menyampaikan hadis itu, ya, atau orang yang kepadanya Nabi menyampaikan hadis itu, as-sabab allazi lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab yang karenanya Rasulullah mengatakan itu. Jadi seseorang ini mendengar hadis hanya nasnya secara tekstual, jangan meminang di atas pinangan saudara. Padahal itu adalah kemungkinan, ini kata Imam Syafi'i ini, kemungkinan jawaban terhadap suatu pertanyaan sesuai, biasanya jawaban sesuai dengan pertanyaan. Tentu latar belakang pertanyaan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Kan seperti kemarin, contoh saya, kalau ada orang bertanya, ya Rasulullah, saya misalnya kan ada kisahnya, datang ke Syekh Utsaimin bertanya tentang masalah dia selesai umrah di bulan Ramadan, selesai tahallul, tentu tidur di mana? Di hotel kan, di kamar dengan istrinya. Ya, entah kenapa dia sinan sama istrinya. Terjadilah, padahal mereka sedang puasa. Nah, Syekh, kalau ada orang bertanya seorang, ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri siang Ramadan, tidak disebutkan sebab-sebabnya seperti apa, sah? Pasti jawaban Syekh, kamu mesti memerdekakan hamba sahaya. Oh, tidak ada hamba sahaya itu Syekh. Nah, kalau gitu, puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, tidak bisa deh, sehari tidak sabar. Akhirnya beri makan 60 orang fakir miskin. Ini kalau jawaban umumnya. Jelas ya? Tapi saya bertanya, kamu orang mana? Orang mana? Berarti ada sebab lain kan? Orang mana? Jawabannya, saya orang Mesir. Oh, orang Mesir berarti kamu musafir. Iya ya Syekh. Orang musafir halal baginya tidak berpuasa. Apapun yang menyebabkan dia berbuka. Termasuk itu. Oleh sebab itu, la alaika, tidak ada kafarat bagimu. Sum yauman makanahu, nanti diganti puasanya. Kan enak lah kan? Kalau sempat tidak ditanya makna, yaitu ilat dan sebab, pasti jawabannya berat. Sahih? Nah, ini contohnya juga. Barangkali yang mendengarkan hadis dari Nabi tidak mendengarkan sebab kenapa Nabi mengatakan itu. Jelas? Karena masing-masing kalau sebabnya diketahui, batalan aja. Kenapa dilarang? Taib, maka Imam Syafi'i katakan, yahtamilu ayyakuna jawaban arada bi fi ma'na al-hadis, yaitu kemungkinan Nabi menjawab yang mana ada maksud yang disebutkannya, maksud yang diinginkannya dari ilat hadis itu. Walam yasma' man haddatsahu as-sabab allazi law qala Rasulullah SAW, dan orang yang kepadanya hadis ini disampaikan atau didengarkan
tidak mendengarkan atau tidak mengetahui sebab yang karenanya Rasul mengeluarkan wassalam. Fa'addaya ba'dahu duna ba'din. Maka keduanya menyampaikan sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Yaitu meninggalkan pertanyaan. Karena dia enggak mendengarkan. Yang disampaikannya adalah jawabannya saja dari Nabi SAW. Au syakkan fi ba'dihi. Atau, au syakka fi ba'dihi. Atau keduanya ragu pada sebagiannya. Wasakata amma syakka fihi. Dan diam tidak menyampaikan apa yang mereka ragu. Karena kan tak boleh, bila ragu tak boleh menyampaikan. Man haddatha anni hadithan yura annahu kazib fahuwa ahadul kazibin. Kalau ada orang yang ragu menyampaikan hadis dari Nabi atau bukan, lalu sampaikannya juga, maka dia termasuk berdusta. Maka mungkin dia tinggalkan karena itu. Ya, karena itu. Baik, fayakunun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemungkinan itu yang berlaku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an rajulin. Mungkin Nabi ditanya tentang seseorang laki-laki. Khataba mra'atan. Meminang seorang wanita. Faradiyathu. Dan wanita itu menerimanya. Ridha kepadanya. Kalau ridha perempuan gimana? Kalau ridha perempuan gimana? Diam. Sekarang tidak bisa lagi, Pak. Ya, sekarang tidak bisa lagi. Abah sembarang aja kan. Diam saya itu sedang berpikir katanya. Karena dia sudah belajar filsafat, itu masalahnya. Jadi diam saya itu masih mikir-mikir dulu. Ini langsung diterima aja. Coba cabut lagi katanya. Ya, kan bahaya jadi. Jadi anak perempuan sekarang kan memang sudah kita ajarkan mereka pandai menjawab kan. Sah? Di banyak di metode pendidikan kita diajarkan anak perempuan jangan malu malu, salah kita juga. Ya kita di rumah tidak bisa didiknya, terpaksa disekolahkan. Semakin tinggi sekolah tinggi semakin hilang rasa malunya. Sah? Nah, makanya kita perlu sekolah yang tetap menjaga malu supaya tidak memalukan. Ya, supaya tidak memalukan. Mohon maaf, banyak nih sekolah-sekolah kita, ya sekolah Islam juga kita, tapi kadang-kadang lupa menanamkan unsur malu. Bahkan mungkin tanpa disengaja membuat anak-anak perempuan kita hilang rasa malunya. Ya, dibuatkan mereka kemana berpasangan. Akhirnya tidak ada lagi rasa segan pada lawan jenis. Tidak ada lagi sama malu lagi. Dibuatkan mereka melingkar. Nah, kadang-kadang buat lingkaran main pegang-pegang tangan pula kan dengan alasan pendidikan olahraga. Kadang dibuat pula mereka saling tabrakan dalam olahraga. Kan ada mainan yang buat mereka bertubrukan atau tabrakan. Bertubrukan. Kadang main seruduk pula. Nah, jadi akhirnya kalau dulu mereka melihat laki-laki menunduk, sekarang menyeruduk. Ayo. Nah, kalau dulu mereka malu-malu, sekarang sering bikin malu. Akibat malu itu dihilangkan dari dunia pendidikan. Padahal Nabi SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Kemudian kalau ada seorang menasihati saudara jangan pemalu. Kata Nabi, biarkan dia dengan sifat malunya. Fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Kata malu tidak datang kecuali kecuali membawa kebaikan. Oleh sebab itu maka bagi kita khususnya yang punya anak-anak perempuan, kalau suruh sekolah, carikanlah sekolah yang tetap menjaga raja malu supaya nanti tidak bikin malu. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah SWT. Nah, jadi mungkin, ini kan Imam Syafi'i masih istilahnya membawa kemungkinan. Ini tanzir masalah. Membuat tanzir dalam masalah ini. Kemungkinan Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan. Lalu diterimanya. Wa azinat binikahi. Dan dia sudah mengizinkan walinya untuk menikahkannya.
fa khatabaha arjahu indaha minhu. Tiba-tiba dipinang pula oleh orang yang lebih bagus menurutnya, lebih rajih, lebih kuat daripadanya. Faraja'an anil awwal alladhi azinat fi nikahihi atau fi inkahihi. Lalu dia mencabut kembali izin yang pertama. Ya, izin yang pertama. Pertama sudah diizinkan ya untuk dinikahkan. Maka ketika melihat ada pelamar kedua, ditinggalkannya. Karena kadang-kadang wanita karena tidak ada pembandingnya diterimanya, tapi ketika ada pembandingnya walaupun tua kadang diterimanya. Kan kisah Iyas Al-Qadhi masih ingat kan? Masih ingat? Lalu lagi antum. Iyas Al-Qadhi seorang qadhi yang terkenal, ya kalau menjatuhkan hukuman selalu dengan cara yang cerdas, cerdik dan bijaksana, dan memang selalu tepat hukumnya. Pandai dia mencari hukum. Satu hari dia melamar seorang anak gadis. Dah tua lamar anak gadis pula. Kan biasa Pak. Awak aja yang tak biasanya. Nah, kita aja tak biasa. Orang dulu biasa. Ya umur 60 melamar umur 15 itu biasa. Kalau sekarang jadi viral pula nanti. Viral jadinya. Allah musta'an. Akhirnya dia lamar anak gadis. Ternyata berlamarannya bersamaan dengan lamaran anak bujang. Nah ini yang bersamaan ya. Bersamaan, belum ada ketetapan dari anak tadi. Tentu kalau dengan umur skala saing. Iya kan? Kalau dengan umur kan skala saing. Iya umur 53 dengan umur 23 kan beda. Jauh sekali. Tentu secara umum pasti anak itu cenderung pada yang muda. Biasalah. Biasa kita pun juga sama kan, cenderung pada yang muda. Akhirnya, tapi kalau tidak cerdas, tidak iyas namanya. Akhirnya dia buat semacam, santai aja dia. Anak muda, kamu memang dah siap tidak menikah? Dah siap Pak? Tidak, kalau belum siap biar saya aja dulu. Gitu kan? Oh tidak bisa, katanya, tidak bisa. Menikah itu perlu manajemen keuangan yang bagus. Itu cerita kan. Terpancing dia. Masih kurang pengalaman dalam, ya mungkin secara tenaga kuat, tetapi dalam teori kalah itu. Jam terbangnya masih rendah. Kamu barangkali tidak pandai ngatur keuangan rumah tangga. Dia bilang, Pak tua jangan macam-macam. Saya 1 sen pun tak luput dari hitungan saya. Dia dengar sama anak gadis tadi. 1 sen tak luput dari hitungannya. Apa maknanya? Kedekut ini. 1 sen, awak 500 pun ditunggu juga sejam nunggunya kembaliannya kan? Iya kan? Pokok cari kembalian 500 perak ditunggu setengah jam. Nah, ini perhitungan. Akhirnya, kalau jangan Pak tua yang tidak pandai. Kalau saya, manajemen rumah tangga gampang. Saya terima gaji, kasih istri. Kan terima? Kasih. Saya kasih, taruh di peti di rumah. Orang dulu kan penyimpanannya kan ada kotaknya kan. Nah, taruh di situ, kunci istri yang pegang. Kamu ambil berapa mau silakan. Kira-kira yang mana yang diterima? Akhirnya Iyas yang diterima. Ini pengalaman juga Pak. Ya. Kalau sempat begitu nanti, laksanakan. Tapi belum manjur saya tidak tahu. Pada orang bisa manjur, pada kita tidak tahu saya. Nah, yang intinya kecerdasan Iyas ini membuat dia menang dalam dalam masalah seperti ini. Apakah ini yang dimaksud dengan larangan Nabi tadi? Ini yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Nah, jadi ketika dia didatangi seorang yang lebih punya kelebihan dari yang pertama, dia batalkan. Faraja' anil awal. Akhirnya dia rujuk kembali keputusan pertama, dia anulir lagi dan memilih yang kedua. Panaha an khidbatil mar'ati idza kanat bihadzal hal. Maka dilarang menkhidbah wanita dalam kondisi seperti ini. Jelas? Karena sudah ada
tujuan. Wa qad yakunu an tarji'a amman azina fi inkahi fala yankihuha man raja'at lahu. Sebab ada kemungkinan ketika dia rujuk dari menikah dengan yang pertama untuk yang kedua, ternyata yang kedua juga tidak mau menikah dengannya. Kan fitnah lagi. Fala yankihuha man raja'at lahu. Gagal dua-duanya. Fayakunu fasadan 'alaiha. Ini menimbulkan kerusakan pada perempuan itu. Nanti trauma dia. Ya. Awalnya sudah diterima yang pertama, tiba-tiba datang yang kedua pun ada sebab yang membuat dia tidak jadi. Mungkin saja, mungkin yang pertama yang bikin fit, paham tak? Kan tadi cinta ditolak, dukun berarti tidak. Maka datang ke Pak Dukun dia. Akhirnya laki-laki yang kedua ini sudah ngebet juga sebenarnya, tapi karena ada pengaruh sihir tadi, akhirnya dia tidak jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang wanita pun kena si Jundai. Ya, tahu si Jundai, lagi-lagi itu masalahnya. Itu zaman-zaman setu dulu ya. Nah, ada orang kalau cinta ditolak dukun, bertindak. Kan sakitnya. Kan sakit tuh. Awak sudah diterima, dah oke-oke, dah siap-siap kan, dah boleh cari-cari cari anduk, cari macam-macam kan. Tiba-tiba datang alasan pinangan Anda dibatalkan. Kecewanya, sakitnya, tidak tertahan. Jelas? Hanya dicari siapa yang bikin biang kerok, siapa yang jadi biang keroknya. Oh ternyata Pak Edi rupanya. Itu kan. Pak Edi. Kawan yang selalu bersama kita. Akhirnya dia cari siapa dukun paling paling apa di kampungnya itu. Paling sakti. Akhirnya apapun dia bayar. Pokoknya yang penting wanita ini jangan sampai menikah seumur hidup. Itulah kadang-kadang dibuatnya. Di sihirnya. Jelas ya? Makanya akan terjadi fasad. Terjadi kerusakan. Atau setidaknya fitnah. Dia buat isu yang tidak baik. Kabarnya antum kemarin tidak menikah dengan si fulana. Iya, awalnya saya sangka orang baik-baik, ternyata auzubillah gitu kan. Kenapa? Pokoknya tidak usah. Itu. Pokoknya asal ada yang nak melamar kasih tahu ya. Akhirnya auzubillah itu tegar semua. Padahal tidak ada apa-apa. Fitnah. Ya orang kalau sudah kecewa itu kalau tidak bertakwa pada Allah, dia tidak ragu melakukan dosa apapun dia buat. Nauzubillah. Nah, ini yang dimaksud menurut Imam Syafi'i, kemungkinan ini yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fayakunu fasadan 'alaiha wa 'ala khatibha allazi azinat fil inkahi. Rusak pula pada yang pertama dan yang kedua. Dua-duanya rusak. Nah, fa in qala qailun. Kalau ada yang bertanya, lima sirta ila an taqula, apa yang menyebabkan kamu mengatakan ini? Inna nahyan nabi ay yakhthub ar-rajul ihbitai ala ma'na duna ma'an. Yang menyebabkan kamu mengatakan larangan itu berlaku karena suatu ilat dan tidak berlaku pada sebab yang lain. Naam. Fa bid-dalalati anhu. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada dalalahnya, ada isyaratnya ke situ. Ada makna yang tersirat di situ. Fa in qala dikatakan fa aina hiya? Mana dalalah tersebut? Qila lahu, dikatakan pada insyaallah akhbarana Malik. Telah menceritakan kepada kami Imam Malik lagi. An Abdullah ibn Yazid maula al-Aswad bin Sufyan. Dari Abdullah ibn Yazid maula al-Aswad bin Sufyan al-Ansari. An Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman, yakni ibn Auf Az-Zuhri, salah satu juga dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Nah, an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, yaitu salah seorang wanita sahabat, anna zawjaha talaqaha, suaminya menjatuhkan talak kepadanya. Fa amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasul SAW memerintahkan kepadanya an ta'tadda fi bait ibni Ummi Maktum, untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu, muazzin Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia buta. Nah, untuk tinggal iddah, selama iddah di situ. Wa qala, dan berkata, wa iza halalti fa azinini. Kalau kamu sudah halal, maksudnya halal menikah. Artinya kalau sampai selesai iddahnya, beritahukan kepadaku. Fa azinini. Qalat, dia berkata, falamma halaltu, ketika saya sudah halal, zakartu lahu anna Muawiyah ibn Abi Sufyan. Saya sebutkan kepada beliau bahwa Muawiyah, yarhamukallah, bin Abi Sufyan. Tahu kan Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, wa awwalu mulukil Islam, dan raja Islam pertama. Raja Islam pertama. Wa Abah Jahmin, dan Abu Jaham, khatabani, sama-sama mengkhidbah saya. Sama-sama mengkhidbah saya. Lihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, amma Abu Jahmin, Abu Jaham itu, wahai Fatimah, fala yadau asahu an atiqih, tak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Ini sudah sering kita dengar hadis nih. Ada yang menafsirkan selalu bawa rotan, suka memukul istri. Senang tak istri yang seperti ini? Pasti tidak. Tafsiran lain oleh ulama adalah selalu tongkatnya ada di bahunya, berarti sering musafir. Kalau orang musafir dulu, kalau berjalan kaki, dia bawa tongkat begini dan di belakangnya bekal bawaannya. Nah, ala kulli hal, ini juga tak disenangi oleh perempuan. Yang tak berduit tak disenangi, yang tukang pukul juga tidak suka, yang sering ditinggal-tinggal juga tidak senang. Berarti kedua calon ini terpaksa dia anulir. Kan itu kan tidak diaplikasi berkasnya, tidak diproses. Apa sebab? Ini bagi kamu tidak bagus. Ya. Satu, miskin. Satu, suka mukul wanita atau sering musafir. Naam. Wa amma Muawiyah tu fas'ulukun la mala lahu. Kalau Muawiyah itu orangnya miskin, Masya Allah, anak pembesar Mekah tapi miskin. Kan Abu Sufyan kan pembesar Mekah. Gitulah orang dulu tidak mengandalkan orang tua. Ayahnya kaya memang, tapi dia miskin. Ada satu hal, nantilah pas di babnya kita sampaikan. Ayahnya kaya, cuman manajemen ekonominya 1 sen pun tak luput dari hitungannya. Paham? Paham tak? Kalau tidak paham, besok bab apa nanti? Bab nafkah, insyaAllah. Bab nafkah. Akan ada hadis khusus tentang masalah itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, inkihi Usama bin Zaid. Menikahlah kamu dengan Usama ibn Zaid. Qalat fakarihtuhu. Dia berkata, saya sebenarnya tidak suka. Kenapa tidak suka? Usama hitam orangnya. Dia belum tahu yang hitam itu manis. Iya, coba. Kalau nak cari manggis, cari yang hitam. Iya kan? Kalau cari anggur, cari yang manis, yang hitam. Cari zaitun, cari yang hitam. Kalau yang hijau-hijau nanti agak pahit sedikit. Hitam agak sedang. Ini pembelaan terhadap yang hitam. Siapa dulu? Usama ibn Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inkihi Usama. Nabi tetap katakan nikah dengan Usama. Fanakahtuhu. Akhirnya saya menikah dengannya. Faja'alallahu fi khairan katsiran. Ternyata Allah berikan kebaikan yang banyak. Ini Nabi yang tunjukkan, bukan orang lain. Faktabattu bihi. Akhirnya orang pun hasad nengok saya. Kan itu kan? Karena banyak kebaikan. Makanya tidak jarang orang
ketika awal menikah, kenapa mau juga dia terima abang tuh ya? Lemu apa yang dipakainya? Tapi setelah jadi, untung dia menikah. Kalau tidak, rugi. Nah gitu. Kan banyak seperti itu. Pernah antum alami juga dampaknya. Jadi, waktabat tuh akhirnya saya pun banyak yang iri melihat saya. Karena ternyata usaha mah didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang setelah dicoba baru tahu rasa. Nah, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa bihadza qulna. Inilah yang kita ikuti. Berarti di hadis ini apa yang dipahami? Nabi tidak melarang pinangan tadi. Andainya haram, kan pasti antara Muawiyah dan Abu Jaham ada yang lebih dulu kan? Tapi apakah Nabi mengatakan batal? Enggak. Ini berkaitan dengan masalah halin nahyu yaqtadil fasad. Nahi, larangan. Kan dilarang tadi menghidbah saudara. Andainya itu yang jadi patokan, Nabi tanya, siapa yang dulu maju? Siapa yang dulu maju? Tapi Nabi tidak nanyakan itu, berarti tidak dilarang. Kalau kondisinya bukan seperti kondisi pertama. Tapi kalau sudah ada persetujuan, jangan dilamar lagi. Tapi kalau masih 1 menit sebelum bukan 1 menit sebelum ada persetujuan masih milik bersama. Nah, itulah lebih kurang. Kondisinya kalau masih belum ada tanda setuju, maka boleh berkompetisi lagi. Taib. Kayaknya besoklah kita selesaikan masalahnya. Ya, jelas ya? Jadi kata kuncinya bahwa ada larangan di satu momen keadaan sebab. Imam Syafi'i selalu mengistilahkan dengan makna. Orang ulama usul belakang menyebutnya dengan al-illah. Jadi dilarang karena suatu ilat, tidak dilarang dalam hadis lain karena suatu ilat pula. Nah, ilat larangannya yang pertama adalah karena sudah ada persetujuan. Sedangkan di ilat yang kedua dibolehkan karena belum ada persetujuan. Makanya dia tanya dulu ke Nabi, minta pendapat. Nabi justru memberi pendapat yang opsi yang ketiga. Sebab apa? Nabi SAW dalam hal ini mustasyar, wal mustasyar mu'taman. Orang yang diminta pendapat itu harus amanah. Nah, Nabi tahu kalau Muawiyah orangnya tidak banyak duit. Wanita, mungkin Nabi tahu bagaimana Fatimah binti Qais ini. Mungkin dia orang yang jenisnya mungkin juga suka. Jangan-jangan cerai dengan suami pertama karena kurang juga mungkin, wallahu alam. Kita kan tidak tahu ini, kan Nabi yang tahu kan. Maka saya sebutkan Muawiyah itu orangnya miskin. Nanti takut terulang kembali. Sedangkan si Abu Jaham ini orangnya pakai bahasa kiasan Nabi. Tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Pokoknya tongkat ada di bahunya terus, begini terus gitu. Tafsirnya suka. Kan orang mukul kan begini. Nah. Kan atau sering musafir. Itu juga tidak diinginkan oleh perempuan. Perempuan itu tidak suka yang sering meninggalkan. Tapi kalau dibawa terus tidak suka juga dia. Di rumah terus juga tidak suka. Makanya ada istilah orang tua kita, sayang istri, tinggalkan. Bukan tinggalkan, tinggalkan. Tinggal dikit, balik lagi. Tinggal dikit, balik lagi. Tapi jangan pakai tolak ya. Jangan pakai tolak. Maksudnya musafir sebentar, balik lagi. Pas-pas dia ada rindu, kita pulang. Tapi kalau di rumah terus, siap-siap dapat ceramah. Nah, itu aja. Abang apa di rumah terus? Orang pergi, abang tak ada? Pergi. Nah, apalagi kalau tidak ada setoran. Itu lebih parah lagi. Nah, Allah musta'an. InsyaAllah kita sambung pada pekan depan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh
Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.